Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya sehingga siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan kadar keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Insyaallah jika kita lakukan hal itu, kita akan dibahagiakan oleh Allah di dunia hatta akhirat. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam menjadi khalifah, begitu juga anak cucu Adam menjadi khalifah, maka kemudian Allah terlebih dahulu memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam tentang nama-nama benda beserta sifat-sifatnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Ketika Nabi Adam tersebut diajarkan oleh Allah nama-nama benda serta sifat-sifatnya itu, kemudian Allah menyuruh Nabi Adam agar supaya menyodorkan benda-benda itu kepada malaikat, agar supaya para malaikat itu menerangkan. Maka kemudian para malaikat tersebut itu tidak sanggup untuk memberikan jawaban, untuk memberikan penjelasan. Maka kemudian para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak punya pengetahuan bagi kami. Kami tidak punya pengetahuan kecuali apa-apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau itu adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Hal itu diterangkan oleh Allah dari mulai pada ayat yang ke-30 hingga 32 dalam surah Al-Baqarah. Artinya hadirin yang berbahagia, sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah ke bumi
untuk menjalankan tugasnya menjadi khalifah fil ard, maka Allah terlebih dahulu memberikan perbekalan ilmu kepada Adam agar supaya ketika nanti saatnya Nabi Adam turun di bumi, Nabi Adam tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena dia telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu penting peranan ilmu, tentunya terutama bagi para pemimpin, baik itu pemimpin sekup kecil maupun pemimpin sekup besar. Mereka harus memiliki perbekalan keilmuan yang mumpuni. Semakin besar kepemimpinan seseorang itu, wajib atas mereka tersebut itu memiliki suatu perbekalan keilmuan yang luar biasa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, maka kemudian pembesar-pembesar Bani Israel kala itu mendatangi Nabi mereka. Nabi mereka tersebut itu namanya Samuel bin Bali. Maka kemudian pembesar-pembesar itu mengatakan kepada Nabi mereka, utuslah kepada kami seorang raja, seorang penguasa atau presiden, di mana kami nanti dengan pemimpin itu, dengan raja itu, kami akan berperang untuk menghadapi Jalut. Maka kemudian Nabi Samuel mengatakan, jangan begitu. Ketika kalian nanti diwajibkan oleh Allah untuk berperang, ternyata tidak banyak di antara kalian yang mau berperang, melainkan sedikit. Lalu kemudian mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami tidak mau berperang? Lawang kami dulu itu adalah terusir dari kampung-kampung kami. Kami dipisahkan dengan anak-anak kami. Bagaimana mungkin kami tersebut itu tidak mau berperang? Maka kemudian Nabi Samuel tersebut itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kiranya diutus kepadanya seorang raja, seorang pemimpin. Maka kemudian muncullah sebuah nama, namanya Talut. Ketika kemudian Talut tersebut itu dimunculkan lewat lisan mulia Nabi Samuel bin Bali alaihissalam, maka kemudian mereka pembesar-pembesar Bani Israel tidak terima. Qala anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana mungkin Talut tersebut itu memiliki kemampuan untuk menjadi raja atas kami, sedang kami ini wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedang kami ini adalah lebih memiliki kemampuan daripada dia untuk menjadi seorang penguasa. Walam yu'ta sa'atan minal mal, sedang Talut tersebut itu tidak memiliki keluasan harta. Kami ini adalah orang-orang yang kaya, mestinya kami ini adalah yang punya hak untuk menjadi seorang raja, menjadi penguasa daripada Talut. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian waqala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabi mereka yaitu Samuel bin Bali, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Jadi kenapa Allah tersebut itu mengutus kepada kalian tersebut itu seorang raja yang namanya Talut? Maka kemudian ditunjukkan oleh Allah alasannya, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah tersebut itu memilih Talut menjadi raja, menjadi penguasa, dikarenakan Allah memberikan perbekalan kepada Talut itu bastatan fil ilm, memiliki keluasan keilmuan. Talut tidak hanya sekedar faham tentang Taurat, Talut tidak hanya sekedar orang yang salih, Talut itu adalah memiliki kemampuan bagaimana menata ekonomi. Talut itu adalah punya kemampuan bagaimana kemudian mengatur dalam strategi peperangan. Dan Talut tersebut itu adalah memiliki kemampuan bagaimana kemudian manajemen konflik. Ketika ada konflik lalu kemudian dihadapi dan selesai. Itu adalah kemampuan Talut. Di samping itu adalah Talut itu adalah memiliki kemampuan di dalam berkomunikasi yang bagus. Lisannya adalah fasih. Dia tersebut kenapa fasih? Karena begitu banyak literasi yang dikuasai oleh Talut itu. Di samping Talut tersebut itu memiliki perbekalan keilmuan,
Maka kemudian Talut dikasih oleh Allah kelebihan apa? Wal jism. Dan badannya tersebut itu adalah cocok menjadi seorang raja. Gestur tubuhnya itu adalah gestur tubuh seorang pemimpin. Maka kemudian dengan gestur tubuh yang luar biasa menawan tersebut, lalu kemudian Talut itu adalah orang yang ganteng, ilmunya luar biasa dan soleh dan jujur. Maka kemudian Talut ini itu kemudian nanti ketika memimpin Bani Israel untuk menghadapi Jalut, dan kala itulah kemudian Jalut tersebut itu harus tergeletar ketika Talut tersebut menyuruh si anak kecil yang namanya Daud kala itu adalah untuk menghadapinya. Hadirin yang berbahagia, tetapi Daud itu kala itu masih kecil, keilmuannya luar biasa, bukan kemudian anak yang lemah yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah pilihlah pemimpin nanti 2024 itu adalah pemimpin yang pertama gestur tubuhnya dari sisi tampilannya itu adalah baik, lalu kemudian yang kedua memiliki kemampuan bahasa yang bagus, lalu kemudian yang ketiga orangnya soleh, dan kemudian memiliki rekam jejak yang baik, kemudian rekam akhlak yang baik, dan kemudian rekam karya yang baik, tidak cacat namanya. Dan dia tersebut itu adalah dihormati di dunia internasional. Siapakah di antara 3 kontestan tersebut yang memiliki itu? Dia adalah sidik, jujur, dia adalah kemudian amanah, lalu kemudian tabelong, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, dan dia adalah fatonah, cerdas. Insya Allah ketika Indonesia nanti itu dipimpin oleh pemimpin yang semacam ini, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah. Negeri yang sudah kocar kacir, negeri yang sudah hancur ini akan kemudian kembali tegak menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sebagai orang yang beriman, jangan kemudian kita nuruti like dislike, bukan perkara senang tidak senang, tetapi kemudian pilihlah secara islami apa yang cocok di antara 3 pemimpin yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka pemimpin ke depan itu yang terpilih adalah sebagaimana karakteristik yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pemimpin itulah yang akan memberikan suatu dampak perubahan ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya hadirin yang berbahagia, seluruh para nabi, seluruh para rasul, tidak ada yang memiliki tampang yang jelek. Yang berikutnya itu adalah seluruh para nabi, para rasul, mereka semua adalah orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tidak ada para nabi yang kemudian gagal di dalam berkomunikasi. Tidak ada. Dan seluruh para nabi, para rasul itu adalah mereka semuanya the agent of change. Mereka semuanya adalah agen perubahan. Hadirnya seluruh para nabi untuk menata suatu tatanan-tatanan yang hancur, bagaimana kemudian menjadi tatanan-tatanan yang elok dan indah itu. Maka kemudian jangan memilih pemimpin yang meneruskan suatu langkah-langkah sebelumnya yang kocar kacir, yang tidak ada keteraturan di dalamnya, tetapi pilihlah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengadakan sebuah perubahan. Semuanya sekali lagi, makhluk itu adalah pada dasarnya mengalami sebuah perubahan. Kita yang tadinya setelah pertemuan sperma dan ovum, maka kemudian 40 hari pertama itu menjadi alaqah atau zigot, sesuatu yang nempel, yang lekat pada dinding rahim. Lalu kemudian 40 hari yang kedua menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. 40 hari ketiga menjadi tulang belulang yang kemudian terbungkus dengan daging. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya, maka kemudian ada janin bakal manusia. Dan kemudian ketika beranjak kemudian sempurna, maka terlahirlah sebagai manusia. Hadirin yang berbahagia, kita semuanya itu adalah manusia, kita semuanya adalah makhluk Allah yang itu tidak lepas dari yang namanya sebuah perubahan. Maka ketika ada orang yang menolak sebuah perubahan, maka itu adalah sudah keluar dari fitrah kemanusiaannya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami haturkan
pada khutbah pertama ini menjadi pemikiran dan pertimbangan kita semuanya di dalam memilih pemimpin 2024 yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Sayati 'alan nas, telah akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, yaitu beberapa tahun yang penuh dengan tipuan-tipuan. Yusaddaqu fihal kadhib, sang pendusta dipoles sehingga seolah-olah dia adalah orang yang jujur, padahal dia pendusta, dengan menyerahkan buzzer-buzzernya. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, sedang orang yang jujur itu didustakan, diviralkan, diframing seolah-olah dia itu adalah sang pendusta, padahal dia adalah orang yang jujur, yang sudah jelas karyanya itu diakui oleh dunia, tetapi kemudian buzzer-buzzer lawannya tersebut memframing bahwa dia adalah sang pendusta, padahal dia adalah orang yang jujur. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan beberapa tahun itu para pengkhianat justru dikasih amanah, di mana dia tersebut itu bukan membawa negeri ini dengan baik, justru kemudian menjual negeri ini kepada orang lain. Wa yukhawwanu fihal amin, sedang orang yang amanah itu justru dikhianati. Dia berupaya untuk dijegal. Bagaimana itu kemudian nanti orang yang terpercaya itu tidak jadi ikut dalam konstelasi perpolitikan pilpres, berupaya dengan segala macam cara untuk dijegalnya. Lalu kemudian wahuntaku fi harwaibidah, wahuntiku fi harwaibidah, dan ruwaibidah nanti itu akan ikut berbicara. Bila wa marruwaibidah, siapakah ruwaibidah itu? Qala ar-rajul tafih, ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh fil amril ammah, dia adalah orang yang bodoh tetapi kepingin ngurusi urusan-urusan orang banyak, padahal dia tidak memiliki kapasitas. Inilah yang kemudian menjadikan hancurnya negeri itu. Sehingga Nabi mengatakan idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak punya keahlian,
maka nantikan saat kehancurannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله بارك لنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم آمنا والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أكرمنا والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين الذين يحاربون إخواننا المسلمين أينما كانوا. يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر.